Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Berita Jawa Timur. Hujan deras di Kabupaten Sidoarjo menyebabkan sungai meluap hingga air menggenangi 4 desa. Akibatnya ratusan rumah warga terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 20 hingga 40 cm. Setelah diguyur hujan deras sejumlah sungai di wilayah Sidoarjo, aliran sungai Buntung meluap hingga mengakibatkan banjir di 4 desa, yakni Desa Keramat Jegu, Tawangsari, Beringin Wetan, dan Beringin Kulon. Banjir yang merendam di 4 desa ini membuat 500 lebih keluarga terganggu aktivitasnya. Pasalnya, air yang merendam permukiman mereka mencapai 20 hingga 40 cm. Berapa RT, berapa RW? 11 RT dari RW? 1 RW. RW 7. Iya. Ini kejadiannya sejak kapan, Pak? Sudah 2 hari ketiga ini. Sejak hari Minggu malam. Ya, Minggu malam ya. Oke. Nah, ini memang rutin tuh gimana Pak di sini, Pak? Ya, kalau hujan seperti ini. Oh, gitu ya. Untuk mengatasi banjir, Bupati Sidoarjo Subandi akan mendatangkan pompa portable untuk menyedot genangan air, sekaligus mendirikan posko kesehatan. Kalau hari ini kalau kita lihat ya, sungai kita juga besar ya. Sungai kita juga lagi besar karena dari arah barat, karena Sidoarjo ini kan pembuangan air. Nah, antisipasi kita gimana caranya kalau sungai besar, ini air tidak masuk ke kampung-kampung. Ini yang kita antisipasi. Ya, coba nanti kita mapping, kita sudah punya orang dari ITS. Hari ini yang kita kaji adalah bikin master plan dan gradasinya banjir. Kita petakan per kecamatan masing-masing, manakala desa ini kenapa banjir, desa ini kenapa banjir. Nah, ini sudah ada mitigasi dari ITS dan grand design dan master plan-nya banjir, biarkan nanti kita bisa melihat, bisa kita kaji. Bupati Sidoarjo juga menjanjikan akan segera menormalisasikan sungai di 4 desa ini agar saat hujan terjadi, air tidak lagi mengenangi permukiman warga. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Rumah yang dijadikan tempat servis elektronik di Kelurahan Kemayoran Bangkalan dilahap si jago merah pada Senin malam. Kebakaran diduga dipicu oleh arus pendek listrik. Sebuah rumah yang digunakan sebagai tempat servis elektronik di Jalan KH Moh Yasin Tarogen, Kelurahan Kemayoran Bangkalan, terbakar pada Senin malam. Sembari menunggu kedatangan tim pemadam kebakaran, warga setempat gotong royong memadamkan api agar tidak semakin membesar. Tim damkar yang segera tiba di lokasi langsung melakukan penyemprotan ke titik yang diduga sebagai sumber percikan api. Kebakaran sebuah rumah tinggal yang kebetulan ada tempat servis elektronik di Jalan Kiai Haji Yasin, kawasan Tarogen. Damkar mengalami kesulitan ketika menuju titik kebakaran. Jadi kami terpaksa armada parkir di jalan. Kita tarik selang ke dalam, ada kira-kira berapa? 5 selang yang kita keluarkan. Berarti sekitar berapa selang? 20 meteran ya per selang. Kerugian di dalam rumah yang terbakar apa aja? Kerugian itu ditaksir ya puluhan juta, karena di situ ada kulkas, TV, servis gitu. Ada sepeda motor juga? Sepeda motor ada, cuman sepeda motor tua itu. Proses pemadaman api berlangsung selama 30 menit. Penyebab kebakaran diduga berasal dari korsleting arus listrik yang memicu percikan api sehingga dengan cepat menyebar ke seluruh bagian rumah. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, namun kerugian material ditaksir mencapai puluhan juta rupiah karena banyak barang elektronik yang terbakar. Nia Karunia melaporkan dari Bangkalan. Sebuah jembatan penghubung antar desa antar kecamatan di Kabupaten Pasuruan ambrol. Diduga pondasi penyangga jembatan terkikis akibat derasnya arus sungai. Debit sungai tinggi karena wilayah tersebut diguyur hujan deras dengan intensitas tinggi. Jembatan Sungai Wonoayu sepanjang 15 meter di Desa Karangjati Anyar, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, ambrol Selasa pagi. Musibah terjadi usai wilayah tersebut diguyur hujan deras dengan intensitas tinggi. Akibatnya, debit air Sungai Wonoayu bertambah dan mengalir sangat deras, sehingga mengikis pondasi jembatan dan plengsengan sungai.
Ambrolnya jembatan penghubung 3 desa di 2 kecamatan itu diduga karena pondasi sisi jembatan ambruk akibat terkikis derasnya aliran sungai. Beruntung tidak ada korban jiwa karena saat kejadian kebetulan tidak ada warga yang melintas di jembatan. Ya, kronologis robohnya jembatan ini karena intensitas hujan yang lama, perkiraan kurang lebih dimulai dari sore sampai jam 12 malam lah. Intensitas hujan dan debit air juga agak deras. Akhirnya pondasi itu terkikis oleh air. Ambruknya itu perkiraan jam 5.30-an. Jadi ambruknya perlahan-lahan, nggak mau langsung berdiri. Untuk jembatan ini dibangun sejak 2014 yang lalu oleh pemerintah daerah dengan anggaran APBD. Kemudian kemarin ini karena hujan deras semalaman, jadi pagi-pagi jam 5.30 jembatan ini ambruk. Ya alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Ini aksesnya kemana saja ini, Pak? Untuk jembatan ini akses menuju jalan raya. Jadi Desa Karangjati Anyar akses utama ke jalan raya melalui jembatan ini. Jadi sekarang tidak bisa dipakai secara total. Akibat ambrolnya jembatan, aktivitas warga Desa Karangjati terganggu karena harus berputar di jalan lain sejauh 7 km. Kini warga masih membangun jembatan darurat dari bambu yang diperuntukkan untuk para pejalan kaki dan sepeda angin. Dan Diari Gafur melaporkan dari Pasuruan. Puluhan korban keracunan massal kolak kacang hijau di Blitar masih menjalani perawatan medis. Informasi selengkapnya usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.